Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru sasar ke channel ini, seperti biasa selalu saya ingatkan untuk subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru pembahasan tentang jamur tiram ya guys ya. Nah, jadi di video kali ini Insan mau membahas masalah dua pertanyaan lagi guys, dua pertanyaan yang udah masuk ke kolom komentar, satunya ada juga masuk dari WhatsApp ya guys ya. Jadi Insan berikan penjelasannya melalui video ini guys, makanya ditonton terus sampai habis ya guys ya. Nah, jadi pertanyaan yang pertama guys ya, ada yang nanya seperti ini, Bang, sebenarnya penyiramannya itu kapan dimulai gitu ya guys ya. Apakah setelah buka cincin langsung disiram, ataukah nunggu beberapa hari baru disiram, ataukah sebelum buka cincin udah disiram? Nah, jadi pertanyaan perawatan-perawatan seperti itu biasanya ditujukan pada pemula yang masih baru beli backlog ya guys ya. Nah, dan seharusnya sih guys ya, produsen ataupun penjual ataupun supplier backlog itu memberikan arahan tentang bagaimana perawatan untuk jamur tiram yang baik dan benar, supaya para petani ataupun para pembudidaya pemula itu dia tidak kesusahan dalam merawatnya. Kapan mereka harus nyiram, kapan mereka harus melakukan pembersihan atau sirkulasi udara bagaimana, itu harusnya dijelaskan supaya mereka nggak kebingungan ya guys ya, harusnya. Tapi kan banyak produsen itu hanya sekedar memberikan, hanya sekedar menjual, barang, menjual backlog, tapi melepaskan gitu aja ya guys ya. Makanya si petaninya itu kebingungan mencari jawaban. Nah, jadi di video kali ini mau Insan jelaskan sedikit. Nah, jadi kalau teman-teman nanyanya ke Insan, berarti kan kalian harus menerima referensi ataupun jawaban dari versinya Insan. Jadi jangan ada dibenturkan dengan pendapat dari petani lain ataupun dari pengusaha lain, karena kan setiap pengusaha ataupun produsen itu pasti beda-beda guys ya. Caranya beda-beda, perawatannya. Jadi kita harus menyaring lah ya guys ya, kita terima dari sini, kemudian kita satukan, kemudian kita praktekkan mana yang terbaik, itulah yang kita gunakan terus. Saya juga dulu belajar seperti itu guys, makanya ya diterima aja gitu guys, dari mana saran-saran kita terima, kemudian kita terapkan mana yang menurut kita paling baik. Nah, kalau dari versinya Insan, penyiraman di awal itu Insan kan kalau udah 90 atau 95% full itu Insan buka ya guys ya cincinnya, kemudian Insan biarkan dulu guys selama 2 atau 3 hari sampai permukaannya itu mengering. Karena kalau dari awal dibuka dia itu biasanya kan masih basah ya guys ya. Nah, seperti inilah kita contohkan ya. Ini biasanya ini dia udah lama ya guys ya, ini udah usia hampir 1 bulan. Jadi kalau pertama dipotong itu biasanya ini permukaannya ini kan basah. Nah, jadi kalau dia basah nggak usah disiram dulu guys, karena yang Insan pelajarin dari beberapa petani atau master Insan itu, dia harus kering dulu guys di permukaannya, kemudian baru dikenakan air ya guys ya, supaya bisa memancing pinhead guys. Seperti ini pinhead, ini yang dikatakan pinhead ya guys ya buat para pemula. Nah, jadi untuk selama 2 hari itu dibiarkan dulu, setelah dibuka dipotong, dibiarkan selama 2 hari, jangan kena air. Kemudian kalau udah 2 hari baru Insan lakukan penyiraman kabut secara rutin. Kalau cuaca panas ya bisa 1 hari 2 kali, kalau cuaca mendung ya bisa 1 hari sekali, ataupun kalau cuacanya hujan gerimis, nah itu bisa nggak disiram selama 2 atau 3 hari guys. Jadi tergantung mood kita, tergantung feeling kita merasakan bagaimana kondisi kumbung, apakah sudah pengap ataukah sudah lembab ataukah sudah basah. Jadi tidak perlu lagi penyiraman. Nah, seperti itu guys. Jadi itu adalah jawaban dari pertanyaan pertama, kapan penyiraman pertama itu biasanya setelah buka cincin 2 atau 3 hari guys. Nah, itu dari pertanyaan pertama ya guys ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu, Bang, mana yang lebih bagus, kumbung itu gelap atau terang, ataukah ada cahaya redup-redup? Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, itu pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, jadi mau Insan jawab sekalian di video ini guys. Nah, video ini akan mewakili beberapa petani yang mungkin masih kebingungan ya guys ya, seperti pemula. Nah, pada dasarnya si jamur ini yang Insan ketahui nggak memiliki zat hijau, nggak membuat makanan sendiri. Dia itu menyerap makanan dari apa yang udah tersedia guys. Beda dengan tumbuh-tumbuhan lain yang punya daun yang harus kena sinar matahari, karena mereka berfotosintesis atau membuat makanan sendiri, itu beda ya guys ya. Jadi si jamur ini dia membuat makanan dari backlog ataupun menyerap makanan dari
serbuk kayu yang sudah lapuk. Nah, itulah mereka serap, mereka kumpulkan untuk menumbuhkan primorti atau pinhead atau bakal jamur. Nah, jadi dia tidak butuh cahaya matahari guys ya sebenarnya. Cuman untuk merangsang pertumbuhan itu tetap harus ada rangsangan dari sinar matahari atau cahaya walaupun sedikit. Jadi kesimpulan yang Insan ambil dan Insan berikan untuk teman-teman itu tetap ada cahaya walaupun redup guys. Jangan terlalu gelap. Karena kalau gelap penuh, gelap total itu justru akan memancing hama, memancing serangga-serangga yang suka dengan kegelapan seperti kecoa, seperti lipan ataupun kalajengking. Nah, bisa masuk ke situ dan itu bisa membahayakan ya guys ya. Nah, makanya insan membentuk ataupun membangun kumbung insan itu dengan kapasitas cahaya itu 40-50%. Jadi nggak begitu gelap, nggak begitu terang. Makanya kalau Insan buat video di dalam kumbung nih seperti ini, ya mungkin gambarnya agak sedikit ngeblur karena cahayanya hanya 50%. Insan ini cari bagian yang paling terang sih guys ya. Nah, Insan lebih memfokuskan ke kelembapan dibandingkan dengan ke cahaya, tapi tetap harus ada cahaya masuk supaya ya perkembangan jamur itu bisa normal seperti halnya makhluk hidup yang lain, tetap butuh cahaya ya guys ya. Dan pertanyaannya, Bang, bagusan cahaya matahari atau cahaya lampu ya guys ya. Nah, ada juga seperti itu guys yang bertanya. Jadi kalau walaupun sama-sama cahaya tapi kan kandungannya berbeda ya guys ya. Walaupun dari lubang-lubang ventilasi ataupun dari jendela itu lebih baik cahaya matahari yang dimasukkan ketimbang cahaya lampu. Karena kalau cahaya lampu itu pun kan akan mengeluarkan panas. Sedangkan kalau pantulan sinar matahari itu menurut Insan itu nggak mengeluarkan panas ya guys ya. Jadi lebih baik yaitu kalian membuat ventilasi untuk kumbung kalian, seberapa persen cahaya yang mau dimasukkan ya seperti itulah ya guys ya. Kalaupun terlalu lebar dia bisa dilapis dengan paranet supaya cahaya yang masuk itu sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita dibutuhkan oleh si jamurnya itu. Nah, seperti itu guys. Nah, jadi itulah 2 pertanyaan pada video kali ini yang udah Insan bahas. Semoga bermanfaat, semoga bisa memotivasi teman-teman lagi untuk terus belajar dan terus mengembangkan usaha kita guys ya. Di tahun ini Insan pun punya target guys, mau nambah kumbung ya guys ya. Doakan, berkat doa kalian semua kita sama-sama maju, sama-sama sukses. Kita akan nambah kumbung guys untuk memproduksi backlog jumbo-jumbo ini guys. Karena yang Insan rasakan kalau kumbung sahnya segini itu kalau kapasitas jumbo itu masih standarnya ya standar lumayan aja sih guys ya, belum ada standar wownya. Tapi kalau kita punya satu lagi mungkin yang kapasitasnya segini itu udah lumayan wow maksudnya guys ya. Nah, jadi mari kita sama-sama maju, sama-sama mensupport, sama-sama belajar. Kita jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.